Namaku Nurila Tifalzinan, NIMku 200803103011. Materi yang akan dibahas: pertama, lingkungan eksternal dan internal. 2, etika dan tanggung jawab sosial. 3, perencanaan dan implementasi strategi. 4, penetapan tujuan dan organisasi dan pengambilan keputusan. 5, pengorganisasian dan struktur organisasi. Sejarah singkat PT Semen Indonesia. Semen Indonesia dahulu Persero Terbuka, dahulu bernama Semen Gresik Persero Terbuka. Didirikan tanggal 25 Maret tahun 1953 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 7 Agustus 1957. Kantor pusat berada di Gedung Utama Semen Indonesia, Jalan Veteran Gresik 61122, Jawa Timur, Indonesia. Kantor perwakilan Jakarta berada di The S Building 18 floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung, GDI Agung, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. Lingkungan internal PT Semen Indonesia. Lingkungan internal terdiri dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris, dan Komisaris Independen, pemegang saham dan Dewan Direksi. Pemegang saham dari PT Semen Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia, 2 publik masing-masing di bawah 5%. Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Produksi, Direktur Strategi, Direktur Pemasaran, dan Direktur Proyek. Modal usaha. Modal usaha dari PT Semen Indonesia yaitu modal dasar terdiri atas 1 saham seri A Dwiwarna, saham seri B. 2 modal ditempatkan terdiri atas 1 saham seri A Dwiwarna, saham seri B dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan yaitu 5.448 karyawan permanen dan kontrak pada tahun 2018. Lingkungan eksternal PT Semen Indonesia terdiri dari mikro dan makro. Yang pertama, mikro. Mikro terdiri dari pemasok. Pertama, bahan baku batu kapur diperoleh dari lokasi yang telah dikuasai oleh perusahaan terletak di area pabrik. 2, bahan baku tanah liat juga diperoleh di sekitar pabrik. 3, bahan baku silica pasir. Pasir silica juga cukup banyak di beberapa daerah yang dekat dengan lokasi. Gipsum diperoleh dari dalam negeri dan impor dari Thailand, Australia, dan Filipina. 2, konsumen. Konsumen dari PT Semen Indonesia itu masyarakat. Pesaingnya semen 3 roda, semen Holcim. Distributor yaitu toko-toko bangunan di seluruh Indonesia. Lembaga keuangan dari PT Semen Indonesia yaitu bank. Lingkungan eksternal makro. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan eksternal makro yaitu yang pertama lingkungan alam meliputi cuaca buruk, bencana alam. Yang kedua, ekonomi meliputi inflasi, tingkat pendapatan, daya beli masyarakat. Yang ketiga, teknologi meliputi internet dan mesin produksi. Yang keempat, politik meliputi isu politik, pemilu, pergantian kepemimpinan. Yang kelima, sosial meliputi perubahan gaya hidup dan nilai norma. Yang keenam, demografi meliputi jumlah penduduk dan juga angkatan kerja. Etika dan tanggung jawab sosial PT Semen Indonesia. Etika bisnis. Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mencapai nilai perusahaan dalam jangka panjang, perusahaan menyusun dan menetapkan pedoman etika bagi seluruh insan perusahaan yang dituangkan dalam dokumen pedoman etika perusahaan. Pedoman etika perusahaan merupakan komitmen yang terdiri dari etika usaha perusahaan dan etika perilaku setiap insan perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip kesadaran, berpikir etis, dan berperilaku etis, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Program CSR PT Semen Indonesia Persero Terbuka SIG. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Bantuan di bidang pendidikan tidak hanya fisik saja seperti pembangunan gedung beserta bantuan alat peraganya dan memberikan beasiswa kepada anak sekolah yang berprestasi, melainkan juga kepada masyarakat yang ini berupa pendidikan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan dan bantuan bagi anak usia sekolah yang putus karena kurang mampu. Yang kedua, pemberian modal usaha. Bantuan yang bersifat pinjaman sehingga mitra binaan wajib mengembalikannya dengan bunga yang sangat rendah sekali.
Yang kedua, bidang kesehatan. PT Semen Gresik, sekarang PT Semen Indonesia Terbuka, telah membuat sarana kesehatan dan mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah pembinaan usaha kecil, pengembangan peternakan sapi, penyelenggaraan diklat praktikan komputer, pelatihan wirausaha muda kokoh, pelatihan wirausaha rumah, perempuan kokoh, pelatihan wirausaha bagi pondok pesantren, serta pengembangan budidaya dan implementasi strategi PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Pertama, kegiatan operasi dan produksi dari PT Semen Indonesia diawali dengan proses produksi semen di pabrik produksi, kemudian didistribusikan ke konsumen yang terdiri dari ready mix, pabrikan, proyek besar, dan pembeli eceran. Yang kedua, produk semen pertalit tipe 2 non-OPC dan semen dengan berbagai tipe serta semen campur. Semen produksi perusahaan memiliki kualitas yang tinggi dan telah standar SNI. PT Semen Indonesia Persero Tbk memiliki total 10 macam produk semen. Harga. Penentuan harga PT Semen Indonesia Terbuka menggunakan kebijakan harga based on value, artinya dengan memperhatikan posisi pasar, apakah perusahaan berada pada posisi market leader, market challenger, atau market follower. Promosi di PT Semen Indonesia Persero Terbuka dibagi menjadi dua, yaitu ATL above the line, di mana promosi dilakukan dengan promosi di toko, billboard, papan nama toko, dan spanduk. Below the line, di mana promosi dilakukan dengan sales promo, program wisata, bertemu pelanggan, dan loyalty program. Distribusi PT Semen Indonesia Persero Terbuka memiliki 514 distribusi nasional di setiap provinsi di Indonesia untuk menjamin kelancaran pasokan semen ke seluruh wilayah Indonesia. Strategi PT Semen Indonesia Persero Terbuka (SIG) Enterprise Resource Planning dipilih untuk memperkuat supply chain semen Indonesia. Sistem ERP akan mengintegrasikan proses bisnis dan distribusi dari hulu ke hilir, mulai dari input, proses sampai output, mulai dari pembelian barang, gudang, hingga delivery ke pasar. Dengan ERP ini, distributor diharapkan agar dapat mengelola dengan baik, mengetahui keunggulan celah bisnis, dapat memiliki strategi yang unggul ke depan. Oleh karena itu, Semen Indonesia akan mendukung penuh transformasi digital pada seluruh rantai pasok. Penetapan tujuan organisasi dan pengambilan keputusan PT Semen Indonesia Terbuka Persero. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Misinya mengembangkan usaha perusahaan dan industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen. Mewujudkan perusahaan berstandar internasional dan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan, membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia. Pengambilan keputusan PT Semen Indonesia Persero Terbuka (SIG). Yang pertama, untuk menghindari tekanan masuknya pesaing baru terhadap pasar dalam negeri, PT Semen Indonesia Persero Terbuka mulai melakukan ekspansi ke luar negeri dengan mengakuisisi pabrik semen Tenglong yang ada di Vietnam. Yang kedua, PT Semen Indonesia Persero Terbuka dibangun dari merger 4 pabrik semen, yaitu Semen Gresik, Semen Tonasa, Semen Padang, dan Tenglong Corporation. Yang ketiga, masuknya pemain baru yang membuat pasar kelebihan pasokan mengharuskan PT Semen Indonesia juga mengubah model bisnis dan penjual semen menjadi industri building material termuka di Asia Tenggara. Struktur organisasi PT Semen Indonesia Persero Terbuka (SIG). Yang pertama, terdapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite SMRI, Komite Audit, Komite Nominasi. Tugas dari Dewan Komisaris yaitu adalah membantu pelaksanaan fungsi dari pengawasan. Terdapat juga Dewan Direksi yang terdiri dari Departemen SDM, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, Hukum dan Manajemen Risiko, Tim Pengembangan Kapasitas, dan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Koperasi. Tugas dari Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang telah ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.